Berawal dari perkampungan kecil yang kemudian bisa berubah menjadi kota metropolitan karena kecanggihan teknologi dan infrastrukturnya, kini kota Medan menjelma menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kuat dengan historinya, kuat dengan bahasa dan logatnya, kuat dengan karakternya, kuat dengan kulinernya, dan kuat dengan keanekaragaman sukunya. Inilah kota Medan, kota besar sebagai pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Bangkok ya? Setelah mengemudi selama hampir 10 jam di jalan dari kota Pinang sampai finish di kota Medan, kita langsung menuju hotel yang sudah disediakan untuk tim kita yang lokasinya tepat di pusat kota. Sampai di kota Medan sekitar jam 10 malam dan kita akan menginap beberapa hari di Hermes Palace Hotel Kota Medan. Ini pengalaman pertama IMT menginap di hotel bintang 4 di kota Medan. Ibarat kata orang jalanan malah dapat servis layaknya raja. Untuk review dan fasilitas dari Hotel Hermes ini bisa ditonton di episode sebelum video ini. Kita akan menata ulang kesehatan dan mental dulu, baru beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana tentang kota Medan untuk saat ini. Ya, meskipun kita sudah sering singgah di kota yang kalau macet klakson selalu terdengar bersaut-sautan di jalanan, baik itu dari mobil premium, mobil kelas menengah hingga angkot. Kalau kata orang sih, kalau ke Medan kalau mau nyebrang jalan harus berani dan jangan ragu-ragu karena kendaraan akan jarang ada yang mau mengalah. Kita akan mengulik sedikit bagaimana kota Medan dan bagaimana mengenal Medan bagi yang baru pertama kali datang ke kota metropolitan ini. Sambil jalan-jalan dan nongkrong di salah satu kafe yang sudah menjadi langganan orang Medan menghabiskan waktu, kita akan sedikit bercerita tentang kota yang dikenal dengan julukan Paris van Sumatera. Sebenarnya sih kalau Medan itu ya banyak yang nggak dipikirkan banyak orang, apalagi yang berita-berita yang beredar ya di internet ya, mungkin sisi terangnya dan sisi gelapnya gitu. Medan ini termasuk sebagai kota budaya. Kenapa dibilang kota budaya? Kita ada yang namanya di sini tuh masih ada Sultan ya, Sultan Delhi itu masih ada ya. Jadi kita punya Istana Maimun sebagai tempat objek wisata sekaligus mengenal sisi awal masuknya itu sebenarnya Medan ini Melayu atau Batak gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara sejarah, Medan ini adalah Delhi itu Melayu, tanah Melayu sebenarnya ya, jadi maka muncullah itu ada Istana Maimun sama Masjid Raya Al-Maqsun ya, itu dibangun oleh Sultan ya, Sultan Delhi, dan itu sampai saat ini menjadi daya tarik wisatawan terutama yang mau lokal maupun internasional. Nah, itu daya tarik untuk segi budaya. Nah, selain itu mungkin Medan ini kalau dikatakan kota terbesar ketiga ya, setelah itu Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Nah, kalau semeraut, sisi gelapnya adalah kita semeraut, kita ugal-ugalan. Jadi, tapi sebenarnya dibalik kerasnya orang Medan, ya, kerasnya orang Medan itu kita masih lembut gitu. Mungkin orang beranggapan Medan itu kasar, Medan itu ngomongnya aku, kau gitu. Padahal sebenarnya ya enggak juga gitu sih. Itu sih ibaratnya gitu. Jadi Medan ini sebenarnya punya banyak cerita dari mulai wisata sejarah maupun kuliner gitu. Di Medan itu kalau orang ke Medan, kuliner yang paling wajib dicoba kalau bagi yang suka durian, Medan itu adalah kotanya juga surga durian. Ya, jadi durian rambutan yang kalau udah musimnya
itu pasti banyak gitu. Apalagi ini lagi mulai musim durian kembali ya, jadi mulai banyak gitu. Kemudian paling soto di Medan itu kan beda tuh sama soto-soto yang di Jawa atau soto Makassar dan soto Banjar. Nah, itu soto Padang pun beda. Kalau soto Padang kan bening. Nah, kalau kita di Medan ini dia identik dengan santan. Nah, ada santan gitu, ada bumbu-bumbu khasnya. Pokoknya jangan takut ke Medan lah gitu, boleh dicoba gitu. Dari mulai kuliner, mungkin wisata ya budayanya gitu, kita menyajikan tempat-tempat yang bisa enak dipandang mata kok gitu. Pokoknya Medan itu nggak hanya Medan itu sumut itu banyak gitu. Ada ya Danau Toba, ada mungkin Brastagi dan lain sebagainya yang sudah bisa dijelajahi. Kalau jalur lintas yang menurut para bismania atau para mungkin orang yang road trip ya, jalan yang paling itu adalah lintas tengah sama lintas baratnya untuk di Sumatera. Kalau kita di sini banyak orang yang penasaran seperti apa kalau mau ke Sibolga pengen lewat Batu Lubang. Banyak orang lebih suka melewati Batu Lubang, apalagi dengan sejarahnya. Dan jalan lintas Tarutung, kalau kita dari Toba, itu kalau bagi orang yang nggak tahan pasti mual karena lika-liku. Itu cukup ekstrim. Apalagi yang kita lewati itu ada jurang gitu. Itu sih. Tapi pemandangannya yang memanjakan mata. Nah, kita udah sampai di Ucok Durian. Jadi kalau ke Medan, kalau teman-teman di sini harus wajib nyoba duriannya. Jadi kayak gini. Ini makan di sini aja ya. Jadi, wah, kita ulangi lagi kayak gini. Jadi kalau kita ke sini biasanya ini banyak langsung bau durian masuk. Kemudian untuk kita begitu datang biasanya langsung ditanyain mau makan sini apa. Bungkus, terus ditarik tempat duduk kayak gini. Nah, luas ya. Ucok Durian Medan. Oke, kita pesen dulu. Mantap bener nih bau duriannya. Nggak tahu montong ada nggak. Nah, kita ambil yang sedang. Jadi kalau yang sedang gini harganya 75. Ada yang kecil 50.000 dan yang besar tuh 100.000. Ini kita yang sedang. Kita coba dulu aja. Manis nggak? Karakternya kalau di sini kalau nggak manis boleh ganti. Coba ya. Cangkrik lasua. Sikat terus. Kurang beli lagi. Ini orang Padang bilangnya lasua. Nggak tahu ada montong apa enggak ini. Ini masih jam 3 sih. Kalau tadi setengah 4 itu nanti warung kopi depan itu buka. Jadi katanya tadi kata pelanggannya nanti kalau kopinya buka nanti duriannya campur kopi kak. Oke lah, kita tunggu setengah jam lagi Pak. Kita sikat dulu duriannya yang ada ini. Kat. Bener banget kata Mbak Ayu kalau ke Medan wajib nyobain duriannya. Kita sudah mencobanya di salah satu tempat makan durian yang sudah legend dan terkenal dan gak pernah buka cabang di tempat lain, yaitu Ucok Durian Medan. Banyak varian durian yang ditawarkan di sini, mau yang full manis, apa yang manis saja, atau mau yang manis pahit juga ada. Mau durian yang full kuning atau putih juga ada. Kalau dirasa perut kalian gak kuat makan durian saja, bisa dibohongi dengan beli sekalian sama ketannya. Jadi makan durian sekalian makan ketannya. Cuman kalau kesini wajib ketemu dengan ramainya pembeli, karena hampir setiap hari selalu penuh dan meriah. Sore ini kita akan mabuk durian dulu mumpung lagi berada di kota surganya durian. Nah, ini kopinya udah datang dan kita tambah lagi yang kecil tapi yang nyoba yang warna putih, katanya lebih manis dari yang warna kuning. Coba aja ya sama kopi. Katanya sih dicampur kopi enak. Oke, sikat lagi.
Setelah mabuk durian, keesokan harinya kita langsung mengunjungi toko pusat dari kaca film yang selalu menemani kita selama perjalanan road trip, yaitu kaca film Kool Plus. Ya, benar, Kool Plus merupakan kaca film asli dari kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Mungkin masih banyak yang bertanya di sepanjang episode road trip kita menjelajah Sumatera dan Jawa memakai kaca film apa. Kita pakai kaca film Kool Plus dengan tipe tertingginya yaitu Diamond Series. Makanya di siang hari di tanah Sumatera yang ekstra teriknya kita tidak kepanasan di dalam kabin karena kaca filmnya memang bisa menolak panas dengan maksimal. Dan kalau malam Sumatera terkenal dengan sunyi dan minim penerangan, pandangan ke depan tidak gelap karena memang punya teknologi night vision, terang dari dalam dan gelap dari luar. Nah, kota Medan ini pusatnya Kool Plus seluruh Indonesia. Asli dari Medan. Nah, di sinilah letak pusatnya. Alamatnya di Jalan Brigjen Katamso, nomor 172B. Nah, di sini dulu Kool Plus nih hanya berdiri di bagian kaca film saja, gitu. Cuman ya lambat laut, lama-lama semakin maju, semakin sukses juga. Nah, bisa membuka outlet lain di tempat-tempat yang lain, juga membuka divisi, beberapa divisi yang baru. Contohnya seperti coating, ada PPF, ada car wash, serta detailing. Nah, jadi beberapa itu dibuka di toko yang baru ini. Nah, untuk bagian ini ruangannya tertutup. Ini kita gunakan untuk pemasangan PPF. Pemasangan PPF juga berfungsi untuk bagian coating mobil. Nah, jadi memang didesain khusus nih ruang kaca dan supaya tidak gampang berdebu. Orang kalau mau coating tuh harga 1 jutaan aja udah bisa coating. 1 jutaan lebih lah, lebih kurang kan. Itu dari mobil kecil hingga mobil besar itu kan nanti ada beberapa paket yang ditawarkan oleh admin-admin kita kan, baik dari sosmed ataupun langsung ke workshop. Itu ada beberapa. Untuk yang sebelah sini inilah proses untuk eksekusi pemasangan kaca film. Nah, jadi beberapa bisa muat beberapa unit. Jadi sebenarnya ini multifungsi. Jadi kalau misalnya kaca film yang rame, coating yang sepi, pemasangan kaca film pun bisa juga pemasangannya di sini, gitu. Tapi dengan tipe terkhusus, misalnya tipe kita nih yang paling tertinggi kan, Diamond Series gitu, atau UV 400 bisa kita alihkan kemari. Begitu juga kalau misalnya coatingnya yang lagi ramai, kaca filmnya nggak pala ramai, jadi ya kita alihkan kemari juga gitu bang. Jadi multifungsi dia. Kalau untuk di Medan nih, kalau Medan ini kan tergolong kota yang panas ya, kota yang panas. Jadi saya lebih ngedepankan sih menyarankan pakai yang series UV 400 atau Diamond Series. Karena beberapa orang di kota Medan ini pasti keluhan terbesarnya itu pasti panas gitu. Jadi makanya cukup menjadi andalan di series UV 400 dan Diamond Series ini tadi. Jadi memang memiliki tolak panas yang sudah memumpuni lah kita bilang, sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan para customernya masing-masing gitu dia bang. Kalau kita sekarang ini ada di 28 cabang. Nah, 28 cabang itu yang terbaru ini kalau nggak salah yang cabang ke-28 ini ada di Depok. Gitu dia. Yang terbaru ada di Depok. Untuk di seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu sudah hampir penuh. Nah, ini mungkin kita lagi menelusuri daerah Pulau Kalimantan. Nah, karena di Kalimantan ini masih ada Balikpapan doang. Mungkin nanti next bakal ke kota-kota yang lain lah gitu kan, atau provinsi Kalimantan yang lain gitu. Untuk yang di belakang itu ada bagian car wash, ada detailing, sama proses coating juga bisa juga di belakang apabila di depan tidak cukup. Itu dia prosesnya. Kalau untuk suasana seperti ini udah bisa dibilang ramai lah, udah bisa dibilang ramai. Apalagi hari ini kan dari pagi nih mereka tidak ada berhentinya nih, mulai dari divisi kaca film, dari divisi coating, baik pun car wash gitu. Kalau ngerjainnya itu kita lebih mengedepankan pelayanan ya bang. Terkadang kan customer ini datang dengan proses kaca film yang pemasangannya itu cukup lama lah, kalau bisa dibilang lebih kurang 2 jam. Jadi kita di sini dibuat sistem, apalagi kalau cuma 1 unit nih misalnya datang, cuma satu-satunya unit. Jadi mereka itu bisa turun semua
untuk memasang mobil tersebut. Jadi hasilnya bisa lebih cepat. Jadi customer pun nggak gampang bosan kan, meskipun kita ada ruang tunggu, kita sudah ada menyediakan tempat untuk menunggu yang nyaman. Cuman kan terkadang ada customer yang tidak hanya dari kota Medan saja, karena di Provinsi Sumatera Utara ini kan cuma satu. Jadi kalau misalnya ada yang dari luar kota, itu kadang kan mereka mau siap masang, mau langsung pulang. Terkadang mereka khusus nih datang hanya untuk memasang kaca film. Jadi kan mereka mengatur waktu untuk kembali pulangnya itu kalau bisa secepat mungkin. Nah, jadi kalau untuk proses pekerjaan itu teknisi turun semua, nggak ada yang nggak kerja. Itu dia. Ya semoga kedepannya Coolplus ini bisa lebih baik lagi, gitu kan, bisa lebih maju lagi, bahkan kalau bisa mau cover seluruh Indonesia lah, gitu kan. Kenapa harus Coolplus? Nah, satu budgetnya itu kita bilang sesuai dengan kebutuhan lah, ibaratnya kita butuhnya ini sesuai dengan budget yang ramah gitu. Jadi nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah, kualitasnya pun juga tidak terlalu di bawah, gitu dia. Ibaratnya seimbang lah dengan di kelasnya dengan kaca film yang seperti ini. Sejarahnya itu dulu kita masih dari rumah ke rumah panggilan kan. Dulu masih setiap ada customer yang mau pasang tuh baru kita bisa datang ke rumahnya gitu. Belum punya toko, belum ada tempat home base-nya lah, belum ada lah gitu. Kira-kira di awal tahun 2018 gitu Pak, sekitar 2 tahun lebih udah ada beberapa cabang di Pekanbaru, Jakarta, dan Sumatera, kayak Palembang, Lampung itu udah mulai. Awalnya di Medan. Cabang kedua kita itu dulu di Pekanbaru. Selang beberapa bulan baru ada cabang lagi di Jakarta. Dulunya saya kan freelance, panggil-panggilan juga, buka-buka iklan-iklan kecil-kecil, freelance. Ketemu sama ownernya Coolplus sekarang ini gitu. Jadi kontek-kontekan, kita diajak kerjasama ya sampai sekarang ini gitu. Kalau menurut saya di bidang kaca film tuh Coolplus tuh ya dibilang kalau buat brand-brand yang udah ternama lebih dulu daripada kita itu, kita menawarkan kualitas yang nggak kalah jauh, cuman harganya di bawah mereka begitu. Ini kita udah mandi, udah check out, dan kayak gini hotel yang kita tempati ya, Hermes Palace Medan. Jadi kita akan langsung lintas barat habis ini. Sekarang jam berapa? Kita check out jam 12 siang. Itu untuk kita, mobil kita itu memang atapnya belum kita susun, nanti kita susun di SPBU sekalian Ciminyak, soalnya kami susun sini kelamaan. Dan mungkin kita langsung lintas barat via Toba. Halo pasukan Armor Medan, terima kasih banyak. Ini banyak bentor kota Medan ya. Jadi kita akan langsung lanjut jalan lagi. Tetap sambat, jangan semangat. Tepat di hotelnya ini ada Indomaret. Jadi kita isi amunisi dulu, kemudian isi etol, karena nanti akan naik tol ya dari kota Medan sampai ke tebing tinggi, baru sisanya kita bakal lewat bawah. Oke, karena kita tadi sudah check out ke hotel dan habis ini kita mau langsung mengarah ke Toba. Cuman ini saya berhenti dulu di Indomaret Point. Jadi di sini di Jalan Sinsing Maharaja ada Indomaret Point, Indomaret yang parkirannya besar, bisa buat nongkrong. Ini kita parkir di belakang karena kita mau bongkar-bongkar dulu, kan di hotel nggak sempet
Jadi ini kita semua barang-barang koper-koper kita pindah ke atap di atas roof rack. Jadi di dalam nanti bisa dibikin kamar tidur. Jadi sleeper lah, bisa dibilang kayak gitu. Udah lama sih, Dan kita akan bongkarnya di sini. Kita di belakang sekalian isi etol. Tadi di depan hotel nggak bisa ternyata isi etolnya, dan mungkin sekalian isi amunisi. Kita bongkar agak lama di sini, kita bikin kasur di dalam. Terus roof rack-nya mulai kita bangun lagi di atap. Mantap. Jadi kita udah angkat semuanya, yang nanti biar di dalam itu longgar. Jadi meskipun saya yang on cam sendirian, tapi kan kita ada tim, jadi biar yang lain bisa tidur, dibikin kasur. Ini udah saya pindahi kasur-kasur sama brand-brand yang nanti kita bikin sponsor di dalam, jadi nanti biar bisa tiduran. Kita packing dulu lah. Tetap sambat, jangan semangat pokoknya. Diam dianggap pasif. Seperti road trip sebelum-sebelumnya, kita akan kembali memakai jasa roof rack di atap mobil untuk menaruh barang bawaan kita agar di dalam kabin bisa kembali berubah menjadi camper van mini Datsun atau sleeper Datsun. Road trip di Sumatera kurang lengkap rasanya kalau nggak gendong paket di atap mobilnya. Kita akan menghabiskan waktu dulu di Jalan Sisingamangaraja ini untuk menyusun paket mobil. Yang ada di benak pikiran kita, kenapa di setiap kota besar terutama di Pulau Sumatera selalu memakai nama Jalan Sisingamangaraja ya? Banyak loh kota besar di Sumatera yang memakai jalan tersebut di setiap pusat kotanya. Kalau pengen bikin paket kayak kita gini, selalu sediakan tali trekking atau webbing, tali rafia, juga terpal agar barang yang kita panggul nantinya tidak basah karena kehujanan dan tidak rusak dan pudar ketika terkena terik panas matahari. Kali ini beban barangnya mungkin akan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 20-40 kilo. Datsun terlalu enteng jika tanpa beban untuk memutar setirnya ketika bermanuver. Jadi kalau dikasih beban kayak gini jadi lebih anteng dan terasa lebih gagah dilihat dari luarnya. Sekarang jam 2, jadi wah hampir 2 jam ya kita bikin roof rack di atas. Oke, kita lanjut menuju ke arah tebing tinggi dan Danau Toba. Lanjut. Ini kita udah jalan ya, jadi mungkin bisa dibilang kesorean. Seharusnya kita siang berangkat dari sini, tapi karena pasang roofernya agak lama karena kita sendirian yang on cam. Terus ini kita akan coba lewat bawah, nggak akan langsung masuk tol, masa baru berangkat kita langsung masuk tol kan kurang seru. Jadi kita akan lewat ke arah Lubuk Pakam. Sekarang jam 3-an lah. Ya nanti nggak tahu kita bakal nyampe mana, ketemu malam. Kalau bisa tembus sampai Balige ya alhamdulillah, kalau enggak ya Danau Toba istirahatnya.
balik lagi dari macet. Oh, jalanan rusak. Seperti yang kita bilang di episode tadi di awal video, kita akan coba lewat lintas barat. Kita akan coba menyisir untuk pertama kali lewat Sibolga. Ini kita dari awal berangkat, kita belum berhasil isi etol. Kita beberapa kali berhenti di minimarket kayak Indomaret sama Alfamart. Isi etol ternyata susah kalau di Medan. Beda sama di Jawa. Di sini nggak tahu isi etolnya di mana. Saya cuman kalau ngisi etol di gerbang tuh ya nggak enak lah, macet panjang. Tapi kita coba nanti di rest area terdekat. Kita bakal ngisi etolnya. Ini kita udah sampai di rest area yang kita bilang waktu berangkat menuju ke Medan, yang travoi berapa rame. Kita akan coba isi etolnya di sini, barangkali bisa. Soalnya banyak mobil juga. Lihat, ini rest area teramai di jalur jalan tol Medan ke arah Tebing Tinggi. Ini kita habis ngisi etol, nggak bisa adanya BRI sama Mandiri. Ini di rest area Travo 65A, udah ada yang jual. Cuman ini kalau res-res setelah ini ya kosong kelompong. Di sini rame, ada masjid, KFC dan lain-lain. Oke, kita coba cari dulu etol. Wah, susah. Lanjut. Oh, gak iso tutup iki. Iki nempel tok pembayar iki. Oh, langsung ya iki ya. Langsung.